DPR membuat aturan baru yang perluas kewenangannya mengevaluasi pejabat negara. Lalu apa yang menjadi dasar DPR melakukan hal itu dan bagaimana dampaknya pada independensi pejabat dan sistem ketatanegaraan kita? Kita akan bahas bersama Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Marwarar Siahaan dan anggota Badan Legislasi DPR Daniel Johan. Selamat malam Bapak-bapak. Malam, Pak. Malam semua. Baik. Saya ke Bung Daniel dulu. Sebenarnya apa sih yang mendasari DPR membuat perubahan tatip ini dan membuat DPR sepakat menambahkan aturan ini, Bung Daniel? Ya, pertama ya yang tadi sudah disampaikan penegasan aja, tetapi semangatnya tuh ada dua secara khusus perubahan tatip ini. Yang pertama adalah agar DPR itu bisa peka, bisa lebih responsif terhadap masukan masyarakat. Nomor satu, yang kedua adalah agar DPR bisa tetap memiliki tanggung jawab terhadap putusan-putusan yang diambil dalam kebijakan kenegaraan dan pemerintahan. Ya, khususnya adalah putusan atau pengisian suatu jabatan yang diusulkan, disetujui, dan diberikan pertimbangan oleh DPR. Sebenarnya ini bukan hal yang khusus atau hal yang baru, karena memang fungsi pengawasan ini sudah berjalan meskipun tanpa tatip ini. Tetapi ini agar bisa merespon dengan lebih cepat. Misalkan respon masyarakat ada tekanan ya, misalkan ada yang pejabat yang dipilih oleh DPR itu mungkin terlibat kasus hukum, terlibat ya karena usia lagi sakit. Jadi kita bisa merespon cepat masukan masyarakat. Jadi seperti itu. Dan itu salah pemahaman. Kita nggak punya wewenang untuk memberhentikan. Hanya rekomendasi. Kita lakukan adalah melakukan rekomendasi. Kepada siapa? Ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang ada. Ya kalau MK ya undang-undang yang mengatur MK. Kalau kabinet ya mungkin undang-undang yang mengatur kabinet. Kalau KPU masing-masing undang-undang kita serahkan kembali ke kawasannya masing-masing. Kalau rekomendasi berarti boleh dijalankan, boleh tidak dong ya, Bung Daniel? Iya, namanya rekomendasi iyalah. Iya kan? Nah, kalau gitu saya ke Pak Marwarar. Itu katanya sifatnya rekomendasi. Apakah selama ini hal yang baru atau selama ini sudah pernah terjadi, Pak Marwarar, sebenarnya untuk hubungan legislatif mungkin dengan yudikatif kalau di ranahnya Pak Marwarar begitu? Ya, saya kira pertama-tama saya pikir kita harus melihat dulu kalau misalnya kewenangan seperti ini pengawasan, ya di dalam undang-undang tentu sudah disebutkan sebenarnya hak pengawasan DPR itu di dalam 3 kategori kan. Apakah itu dalam bidang pelaksanaan undang-undang, kemudian pengawasan di bidang anggaran, dan saya kira yang lain-lain juga. Tetapi problem utama di sini ada dua. Satu, sistem konstitusi yang menjadi suatu hukum tertinggi di negara kita itu telah membagi kekuasaan itu dalam 3 bidang, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Oleh karena itu kalau kita misalnya di dalam paradigma perubahan konstitusi yang lalu dikatakan ketiga kewenangan ini adalah suatu kewenangan yang setara, tetapi dia dikatakan ada pemisahan kekuasaan, namun dia di dalam satu check and balance. Artinya memang boleh ada satu saling check and balance satu yang lain. Tetapi di dalam hal kekuasaan yudikatif, kalau kita mengatakan ini sesuatu pengawasan yang boleh memberi rekomendasi, maka menjadi persoalan kita sebenarnya dari sisi tatip sumber kewenangan DPR itu, apakah itu cukup di peraturan tatip ataukah itu sumber kewenangan yang harus mengalir dari undang-undang yang merupakan turunan daripada pembagian kekuasaan yang ada di dalam konstitusi. Ini problem yang sangat mendasar saya kira kalau setiap saat kita melihat bahwa keinginan memperbaiki itu tidak berdasarkan suatu sistem di dalam konstitusi. Karena akibatnya nanti boleh kita lihat di masa lalu bagaimana DPR merekomendasikan seorang hakim konstitusi without due process of law, tanpa suatu pemeriksaan yang cukup layak terhadap apa yang menjadi hak daripada hakim itu, diperiksa dulu baru kemudian diberhentikan, itu tidak terjadi. Dan itu sebenarnya menjadi suatu masalah inti, apakah kita mau menerobos apa yang dikatakan independence
of the judiciary yang universal sifatnya. Ya. Barangkali dari sini dulu saya sudahi komentar saya pertama. Oke, ini berarti bukan semata-mata rekomendasi boleh atau tidak diberikan. Ini masalah fungsi kewenangan DPR soal checks and balances tadi. Nah, ini kalau saya lihat Pak Marwarar lebih lebih mengutarakannya lebih moderat begitu. Tadi pagi Pak Dewa Palguna, Ketua MK kita mengatakan, Bung Daniel, bahwa DPR gagal paham katanya. Ini soal checks and balances itu bukan berarti cawe-cawe kewenangan di lembaga eksekutif atau yudikatif begitu. Bagaimana soal ini? Kita bukan cawe-cawe ya, tetapi memang menjalankan konstitusi, undang-undang yang memang sudah diatur selama ini. Okay. Nah, perubahan tatip ini kan hanya perubahan internal di DPR, proses internal dalam rangka menjalankan tugas DPR di dalam pengawasan, itu saja. Tetapi sama sekali tidak mengubah undang-undang yang ada. Ini hanya penegasan mekanisme bagaimana anggota DPR menjalankan fungsinya di bidang pengawasan. Oke, nah kalau begitu apa sebenarnya dampaknya untuk independensi misalnya kalau dalam ranah yudikatif untuk hakim dan lembaga-lembaga lain misalnya? Saya akan tanyakan itu kepada Pak Marwarar nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih membahas soal perluasan kewenangan DPR melalui tata tertib DPR yang bisa mengevaluasi dengan menerbitkan rekomendasi kepada pimpinan lembaga negara yang ada di Indonesia. Saya tadi tanya ke Pak Marwarar dalam konteks lembaga hukum gitu Pak Marwarar, apakah ini punya pengaruh terhadap independensi hakim misalnya kalau di lembaga hukum atau bagaimana Pak Marwarar? Nah, saya kira pengalaman kita kan sudah sangat gamblang itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hakim MK direkomendasikan langsung untuk dipecat kepada presiden, dan itu tentunya tanpa memperhatikan apa yang dikatakan due process of law, karena undang-undang sendiri menyatakan harus diperiksa dulu apa yang terjadi dan kemudian apakah cukup layak dengan syarat-syarat yang disebut dalam undang-undang itu untuk memberhentikan. Oleh karena itu sebenarnya kita melihat sekarang ada dua hal yang menjadi dasar di sini. Satu, pertama, sumber kewenangan atributif dari mana DPR melihat bahwa itu boleh mengalir dari peraturan tata tertib. Karena kita melihat itu adalah suatu pelimpahan kewenangan pengawasan seperti itu adalah di dalam sistem konstitusi. DPR juga harus melihat lembaga yang dijudikatif dan eksekutif itu dalam lembaga yang setara dan memiliki sistem pengawasan. Tetapi kalau bicara tentang Mahkamah Agung, barangkali yang kita dengar selama ini bahwa dia telah mengalami apa yang dikatakan collapse itu sistem institutional collapse of the Supreme Court. Seharusnya inilah yang menjadi perhatian barangkali dari DPR untuk melihat dari porsi perundang-undangan bagaimana melakukan perbaikan itu yang bisa melakukan konsolidasi, restrukturisasi dan lain sebagainya, dan di dalamnya akan ditanam sistem evaluasi dan pengawasan itu yang layak kita lihat kepada praktek-praktek ada di dunia tanpa menyejamah independensi peradilan itu, tetapi kita bisa melakukan pengawasan dan kemudian dari rekomendasi yang disimpulkan dari evaluasi bisa melakukan pemecatan, saya kira. Oke, ada dua pertanyaan terakhir kalau gitu ke Bung Daniel. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Marwarar juga, atribusi apa yang bisa memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi lembaga hukum, apalagi kita juga sama-sama tahu harus menghormati due process of law begitu Bung Daniel. Yang kedua, ini resistensinya juga cukup besar sebenarnya dari pimpinan lembaga. Apakah DPR akan maju terus atau akan meninjau kembali? Ya, pertama tentu semua bersumber dari undang-undang yang memang saat ini sudah berjalan ya, tidak ada perubahan sama sekali. Misalkan ya masing-masing yang Komisi 1 dengan Komisi 1 beberapa kewenangan hukum di Komisi 3 itu berjalan normal ya. Artinya sama sekali tidak masuk mempengaruhi independensi masing-masing ya. Tetapi justru yang kita harapkan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan ya, ada pasal ini justru semakin meningkatkan kinerja dari para pihak. Itu satu. Nah yang kedua, ya sejauh ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan kedua karena itu kan hasil keputusan paripurna ya.
Nah, persoalan nanti ada perubahan atau enggak ya tentu saya nggak bisa mendahului. Oke. Jadi pro kontranya masih terus berjalan. Di sisi lain juga resistensi terhadap kebijakan ini, terhadap perubahan tatip ini juga cukup besar terhadap DPR. Nanti kita lihat aja bagaimana prosesnya ke depan. Apakah memang ini maslahat untuk semua pimpinan lembaga atau justru ini jadi kebijakan yang tadi dianggap tidak adaptif terhadap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Marwarar Sihaan dan juga Bung Daniel Johan telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak. Salam. Salam.